Hai semua, selamat datang kembali di kelas online logika dan algoritma. Hari ini kita akan membahas tentang metode greedy yang akan digunakan untuk menyelesaikan knapsack problem. So, sebelum kita mulai, klik dulu yuk tombol subscribe-nya. By the way, metode greedy dapat digunakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan di keseharian kita loh. Salah satunya adalah yang akan kita bahas di video ini, yaitu knapsack problem. Apa sih knapsack itu? Knapsack jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti ransel atau karung. Bagi yang suka mendaki gunung, traveling ataupun berpetualang, pasti kenal dengan yang namanya ransel. Lalu, masalah apakah yang sering ditemui dengan ransel? Saat kita akan bepergian, tentunya kita akan mempersiapkan barang-barang yang penting untuk dibawa. Setiap barang ini memiliki spesifikasi berat, ukuran, fungsi, dan nilai atau profit jika barang tersebut dibawa. Di sisi lain, ransel yang akan kita gunakan untuk membawa semua barang itu juga memiliki batasan ukuran dan berat yang bisa dibawa. Karena jika diberi beban berlebih akan menyebabkan ransel tersebut rusak. Maka, dua kriteria greedy dapat diterapkan untuk mencari solusi optimal dalam permasalahan ini. Yuk, langsung kita coba saja dengan contoh kasus di TKP. Seorang pendaki sedang mempersiapkan ranselnya yang berkapasitas 20 kg untuk melakukan pendakian. Ia akan membawa 3 barang, yaitu bahan makanan seberat 18 kg, perlengkapan tidur seberat 15 kg, serta peralatan komunikasi seberat 10 kg. Nilai kegunaan dari ketiga barang ini secara berurutan adalah 25, 24, dan 15. Ini menunjukkan derajat fungsionalitas atau profit yang berbeda dari setiap barang. Permasalahan tersebut akan coba kita selesaikan dengan dua cara, yaitu secara matematis dan menggunakan kriteria greedy. So, check it out. Secara matematis, fungsi tujuan atau fungsi objektif dirumuskan sebagai berikut. Fungsi tujuan ini digunakan untuk mencari nilai kegunaan atau profit yang maksimal dari semua barang yang dibawa. Rumus sigma digunakan untuk menghitung nilai kegunaan atau profit PI dari barang ke I dengan bobot XI. Bobot XI menunjukkan seberapa banyak barang itu akan dibawa. Misalnya, barang 1 akan dibawa setengahnya. Maka X1 atau bobot barang pertama akan bernilai setengah. Selain fungsi tujuan atau objektif, ada pula fungsi pembatas atau subjektif yang dirumuskan sebagai berikut. Fungsi pembatas ini digunakan untuk membatasi berat total dari semua barang yang dibawa agar tidak melebihi kapasitas ransel. Pada kasus ini diketahui kapasitas maksimal ransel adalah 20 kg. Maka variabel M pada rumus tersebut akan bernilai 20. Barang yang akan dibawa adalah 3. Maka variabel N akan bernilai 3. Bobot menggunakan variabel X dengan nilai minimum adalah 0 dan nilai maksimum adalah 1. Maka langkah pertama adalah menentukan feasible solution. Untuk knapsack problem, jumlah feasible solution dirumuskan menjadi 2 dikali N, di mana N adalah jumlah barang yang akan dibawa. Maka feasible solution-nya sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Langkah kedua adalah menerapkan fungsi pembatas atau subjektif dengan mengasumsikan nilai bobot salah satu barang adalah 0 dan satu barang lainnya adalah 1. Asumsi ini digunakan untuk memudahkan perhitungan bobot untuk setiap barangnya, agar diperoleh total nilai yang lebih kecil sama dengan M. Sebagai contoh, feasible solution yang pertama, jika benda 1 tidak dibawa atau berbobot 0, dan benda 2 dibawa semua atau berbobot 1, maka dengan rumus fungsi pembatas sigma BI dikali XI lebih kecil sama dengan M, akan menghasilkan perhitungan
W1 kali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah W3 dikali X3 lebih kecil sama dengan 20. Maka akan menjadi 18 kali 0 ditambah 15 kali 1 ditambah 10 kali X3 lebih kecil sama dengan 20. Maka bobot X3 dapat dicari dengan perhitungan 20 dikurangi 15 dibagi 10 sama dengan 5 dibagi 10 sama dengan setengah. Contoh visible solution yang kedua, jika benda 1 dibawa semua atau berbobot 1 dan benda 2 tidak dibawa atau berbobot 0, maka dengan rumus fungsi pembatas sigma WI dikali XI lebih kecil sama dengan M akan menghasilkan perhitungan 18 kali 1 ditambah 15 kali 0 ditambah 10 kali X3 lebih kecil sama dengan 20. Maka bobot X3 dapat dicari dengan perhitungan 20 dikurangi 18 dibagi 10 sama dengan 2 dibagi 10 sama dengan 1/5. Demikian seterusnya dilakukan untuk ke-6 visible solution. Maka dengan rumus fungsi pembatas ini akan didapatkan nilai bobot untuk setiap barang di setiap visible solution dengan nilai maksimum bobot sama dengan kapasitas maksimal ransel yaitu M sama dengan 20 kg. Seperti yang tertampil pada tabel berikut ini. Langkah ketiga adalah menerapkan fungsi tujuan atau objektif. Karena telah diperoleh nilai bobot untuk barang pertama, kedua, dan ketiga di ke-6 visible solution, maka nilai bobot ini dapat digunakan untuk menghitung fungsi tujuan dengan rumus sigma PI dikali XI sebagai berikut. Dari tabel hasil perhitungan ini, diperoleh nilai profit terbesar pada visible solution pertama. Maka dapat disimpulkan, solusi optimal untuk knapsack problem dalam kasus ini adalah barang pertama tidak dibawa atau 0, barang kedua dibawa semua seberat 15 kg, dan barang tiga dibawa setengahnya seberat 5 kg. Cara kedua untuk menyelesaikan knapsack problem adalah dengan kriteria greedy. Cara kerjanya hampir sama dengan cara pertama secara matematis. Hanya saja, pada cara kedua ini, visible solution difokuskan pada 3 kondisi saja, yaitu pertama, prioritaskan untuk membawa barang dengan nilai profit yang lebih besar. Kedua, prioritaskan untuk membawa barang dengan nilai berat yang lebih kecil. Dan yang ketiga, prioritaskan untuk membawa barang dengan nilai perbandingan profit dan berat yang lebih besar. Hasil dari ketiga visible solution inilah yang kemudian dipilih menjadi optimal solution. Yuk, kita coba terapkan cara kedua ini untuk contoh kasus yang sama. Kondisi pertama adalah memprioritaskan untuk membawa benda dengan profit terbesar. Maka, benda pertama akan dibawa semua karena nilai profitnya terbesar, dan benda ketiga tidak akan dibawa karena nilai profitnya terkecil. Dengan nilai bobot X1 sama dengan 1 dan X3 sama dengan 0, maka dapat dihitung bobot X2 sebesar 2/15. Nilai bobot ini kemudian dapat digunakan untuk menghitung fungsi tujuan dengan rumus sigma PI dikali XI dan akan menghasilkan nilai 1 dikali 25 ditambah 2/15 dikali 24 ditambah 0 kali 15 yang akan menghasilkan nilai 28,2. Kondisi kedua adalah memprioritaskan untuk membawa benda dengan berat terkecil. Maka benda pertama tidak akan dibawa karena nilai beratnya terbesar, dan benda ketiga akan dibawa semua karena nilai beratnya terkecil. Dengan nilai bobot X1 sama dengan 0 dan X3 sama dengan 1, maka dapat dihitung bobot X2 sebesar 2/3. Nilai bobot ini kemudian dapat digunakan untuk menghitung fungsi tujuan dengan rumus sigma PI kali XI dan menghasilkan nilai
0 dikali 25 ditambah 2/3 kali 24 ditambah 1 kali 15 yang akan menghasilkan nilai 31. Dan kondisi ketiga adalah memprioritaskan untuk membawa benda yang perbandingan profit dan beratnya terbesar. Maka perlu dilakukan dulu perhitungan PI dibagi WI untuk mencari bobot di setiap kondisi. P1 dibagi W1 sama dengan 25 dibagi 18 sama dengan 1,38. P2 dibagi W2 sama dengan 24 dibagi 15 sama dengan 1,6. Dan P3 dibagi W3 sama dengan 15 dibagi 10 sama dengan 1,5. Nah, jika sudah diketahui nilainya, kemudian diurutkan mulai dari nilai perbandingan terbesar, yaitu barang kedua di bawah semua dan barang pertama tidak di bawah. Dengan nilai bobot X2 sama dengan 1 dan X1 sama dengan 0, maka dapat dihitung bobot X3 yaitu sebesar setengah. Nilai bobot ini kemudian dapat digunakan untuk menghitung fungsi tujuan dengan rumus sigma PI kali XI dan menghasilkan nilai 0 dikali 25 ditambah 1 dikali 24 ditambah setengah kali 15 yang akan menghasilkan nilai 31,5. Dan inilah nilai fungsi profit terbesar di antara ketiga kondisi yang difokuskan dengan cara kriteria greedy. Maka dapat disimpulkan bahwa baik dengan cara matematis maupun menggunakan kriteria greedy akan diperoleh optimal solusi, yaitu barang kedua, yaitu perlengkapan kemah yang akan dibawa semua dengan berat 15 kg. Dan juga barang ketiga, yaitu alat komunikasi yang akan dibawa setengah dengan berat 5 kg. Maka total berat barang akan sama dengan kapasitas ransel, yaitu 20 kg, dan memiliki nilai profit maksimum, yaitu 31,5. So, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk penerapan metode greedy dalam Knapsack problem. Pastikan untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.